Halo teman-teman semua, mungkin udah pada lelah juga nih ngedengar teman-teman tadi udah pada presentasi buat tugas-tugas public speaking nih. Mungkin di sini aku lebih santai aja, lebih rileks aja, kita ngobrol-ngobrol. Di sini aku mau mulai dengan cerita nih. Kemarin tuh aku lagi kepingin banget makan Indomie, tapi posisinya di rumahku lagi habis nih. Biasanya kan di tiap bulan itu orang tua aku selalu stok Indomie buat tiap bulannya, tapi kebetulan lagi habis, jadinya aku harus pergi ke warung untuk beli dulu. Nah, tapi aku kaget sampai sana, karena ternyata harga Indomie satunya itu udah di Rp4.000. Nah, aku jadi keinget dulu tuh di kelas 10 SMA di tahun 2020-an kalau nggak salah. Itu harga Indomie kalau nggak salah aku beli masih di harga 2.000 atau 2.500 gitu. Aku jadi mikir, nah kenapa sih dengan bentuk yang sama, Indomie kan rasanya sama aja kan tiap tahunnya gitu. Rasanya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, tapi harganya terus naik nih. Nah aku bingung, kenapa ya? Dan setelah aku cari tahu, itu disebutnya kurang lebih namanya inflasi. Ada yang tahu di sini teman-teman inflasi itu apa? Tahu. Mungkin aku jelasin singkat aja ya. Inflasi itu singkatnya nilai mata uang kita tetap di segitu aja. 2.000 ya tetap 2.000, 10.000 tetap 10.000, tapi memang nilai dari barang yang beredar di dunia ini terus meningkat. Seperti itu. Nah, ada yang tahu kan nih? Sebelumnya aku mau nanya dulu, ada yang tahu gimana sih caranya biar ngatasi inflasi itu biar nggak terlalu ngefek nih ke diri kita? Ada yang tahu dengan apa? Investasi. Betul banget nih, investasi. Jadi investasi nih, itu secara singkatnya mungkin banyak yang berpikir buat jadi cepat kaya. Tapi di sini investasi itu sebenarnya bukan jadi lebih cepat kaya, tapi mengamankan kekayaan kita yang sekarang. Nah, mungkin udah pada tahu sendiri ataupun tahu dari orang tua masing-masing. Dan orang tua kita tuh biasanya tahu investasi cuman beberapa kayak tanah yang rananya besar, properti ataupun emas. Nah, tapi kan untuk ukuran kita sekarang mahasiswa yang masih dapat uang dari orang tua lah. Walaupun ada yang mungkin part-time atau udah ada sambilan gitu, kita bisa juga berinvestasi. Kita nggak usah langsung ke tanah, properti ataupun emas, tapi kita bisa mulai dulu investasi dari hal yang kecil. Mungkin aku bisa saranin itu dari reksadana aja nih. Reksadana kan banyak sekali platform yang nyediain, ya, dia bisa mulai dari 10.000 loh untuk investasi. Kak, tapi nominalnya kecil, 10.000 kapan kayanya? Yang penting tuh bukan nominalnya guys. Yang penting adalah habit yang kita lakukan sejak dini. Ketika kita sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik sejak dini, nanti ketika kita sudah mendapatkan income lebih, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan uang dari banyak cabang, kita sudah bisa dan sudah tahu harus diapakan uang yang kita sudah dapatkan itu dan bagaimana cara mengelolanya. Dan apabila memang sudah ada cukup income yang sangat banyak, kita bisa mengubah ranah investasi tidak lagi ke reksadana. Mungkin banyak sekali, ada saham, ada kripto, mungkin ada obligasi, seperti itu. Dan enaknya kenapa reksadana? Reksadana itu kita tidak terlalu harus yang namanya mencari tahu lebih dalam tentang apa yang kita beli. Karena reksadana secara singkatnya adalah dia sebuah company yang kita taruh uangnya ke dalam situ, dia sudah menyebarkan dan mengatur uang kita tuh kemana, seperti itu. Dan di sini aku mengajak kalian semua buat terjun dulu untuk habit, walaupun hanya 10.000 per minggu ataupun per hari gitu. Yang penting habitnya terbentuk. Karena di masa depan tanggung jawab kita udah pasti semakin banyak. Tanggung jawab dari anak, nanti kita punya anak, suami atau istri, terus orang tua kita juga, para mertua kita juga mungkin jadi tanggung jawab kita. Yang penting habitnya dulu agar kekayaan kita tuh tidak termakan oleh inflasi ini. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, dan bangunlah habit investasi terlebih dahulu untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih.